Viral, Ketua KPU Hasyim Asy'ari minta maaf atas kesalahan sistem Sirekap yang berbeda dengan suara hasil formulir C plano di TPS hingga menguntungkan pasangan 02 Prabowo Gibran. Sontak Dewan Pakar Timnas Amin merespon, tidak cukup hanya dengan minta maaf. Selanjutnya, Timnas Amin beri syarat menohok bila maafnya mau diterima. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Dari 107 jadi 407, jadi naik 300. Naik 300 ya. Jadi perbincangan hangat terkait viralnya perbedaan data antara di formulir C hasil suara di TPS dengan yang diinput di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Hingga banyak pihak menduga sistem Sirekap yang digunakan oleh KPU itu menjadi sebab semrawutnya penghitungan suara. Kejadian itu sangat jelas bagaimana hasil perolehan suara 02 Prabowo Gibran dilipat gandakan dari yang hanya mendapat suara 78 suara berubah menjadi 878 suara. Sementara paslon lain 01 dan 03 tetap. Karena viralnya kejanggalan itu, akhirnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI buka suara. Melalui Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas terjadinya kesalahan tersebut. Karena jelas-jelas salah, lalu dengan gampang meminta maaf itu, tim pemenangan nasional atau Timnas Anies Muhaimin merespon. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijojanto menganggap permintaan maaf Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak ada gunanya. Baginya, permintaan maaf itu harus ditunjukkan dengan aksi nyata. Salah satunya, membuka sistem IT KPU soal penghitungan suara pada tim masing-masing pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Teman-teman, coba lihat KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum, gak bisa cuma minta maaf, ujar Bambang di rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan. Selanjutnya, mantan pimpinan KPK itu memberi syarat jika KPU mau minta maaf, yaitu KPU harus transparan dengan membuka akses semua tim pasangan Capres-Cawapres 2024 melakukan audit pada server KPU. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru, sambung dia. Bambang Wijojanto juga menyampaikan KPU mestinya sangat menjaga integritasnya. Jika tidak, masyarakat akan meragukan sistem penghitungan yang dilakukannya. Dampaknya, lanjut Bambang, adanya ketidakpercayaan publik dan sejumlah pihak untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi elektoral. Secara psikologis, kemudian orang sudah mengatakan, sudahlah, ngapain kita ikut-ikutan lagi? Nah, kalau dampak itu dikonversi, apakah KPU mau bertanggung jawab? Papar dia. Bambang menekankan bahwa KPU tidak bisa hanya menyelenggarakan perhitungan suara untuk mendapatkan hasil yang legal secara hukum, tapi juga harus memastikan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kalau legalitas yang dicari tanpa legitimasi, kita bukan pihak yang mengakomodasi jujur dan adil. Kan itu mau mengatakan, aku punya legalitas, tapi legitimasimu rendah. Legalitas tanpa legitimasi itu nonsens,
imbuh dia. Sebelumnya, Bambang Wijojanto juga menilai bahwa sistem yang digunakan oleh KPU memang diduga diatur untuk memenangkan paslon tertentu secara otomatis. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya, kata Bambang dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan 16 Februari. Jadi, ada yang sudah disetting. Logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Jelasnya, Bambang mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi dilakukan secara sengaja. Sebab katanya, jika ada kesalahan dalam input data, maka sistem perhitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap KPU RI seharusnya sudah mendeteksi. Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis, karena mestinya IT atau Artificial Intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu. Sulit itu, tutur Bambang. Pengakuan senada juga disampaikan oleh Komisioner KPU Betty Epsilon Edros. Ia memastikan hal ini akan terus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan. Walaupun banyak upaya serangan, gangguan terhadap Sirekap dan banyak kekeliruan teknis pengimputan di lapangan, karena Sirekap digunakan di 1,6 juta akun KPPS, kata Betty di KPU Sabtu 17 Februari. Namun terlihat di sistem tidak hanya pictured, tapi dapat dilihat dengan kesesuaian dengan image C1 plano. Maka kami merasa ini harus terus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan. Sebagai pengawasan, atensi, masukan publik akan jadi perhatian dan ditindaklanjuti, imbuhnya. Betty menerangkan per hari ini, Sabtu 17 Februari pukul 12.00, dari jumlah 823.236 TPS, Sirekap sudah dapat menayangkan 64,8% data penghitungan presiden dan wapres atau 533.435 TPS.